Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 2 yang kami muliakan, dalam acara Religi Pagi dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ustadz Taufikur Rahmi, pimpinan pesantren An-Nahla Kedah Aceh Kota Luksmawe. Dimanapun Anda berada, tentunya semua kita doakan semoga Allah memberikan ma'unah, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan taufik dan hidayahnya terhadap kehidupan kita, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang mendapatkan surga, yang mendapatkan tiket legalitas menjadi hamba yang dimasukkan dalam surga oleh Allah karena kita mendapatkan hidayahnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyangkut dengan hidayah. Apa itu hidayah? Hada, dasar kalimatnya ada hada, yang dalam menjadi masdarnya adalah hidayah. Kalau hada itu pemberian, hadiah. Hidayah itu adalah pemberian terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam sehari semalam kita sering menyebutkan kurang lebih solat 17 rakaat. Artinya kita 17 kali meminta kepada Allah semoga diberikan hidayah. Di mana pun itu Ustaz? Di kalimat yang termaktub dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rab, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, arti lainnya adalah berikan hidayah kepada kami untuk berada dalam jalan yang benar. Setiap hari kita ucapkan, setiap hari kita lantunkan, setiap hari dengan penuh kesungguhan, dan itu menjadikan asupan yang wajib dalam kehidupan kita saat kita beribadah. Kalau kita tidak menyebutkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, maka akan berpotensi tidak akan sah solat kita, karena ihdinas siratal mustaqim menjadi satu ayat bahagian dari Al-Fatihah. Di sini kita perlu menganalisa bagaimana pentingnya untuk kita mencari dan mengharap, bahkan berlari untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Ada korelasi dengan kenyataan bahwa hidayah itu tidak pernah diperuntukkan kepada manusia, bahkan Nabi Muhammad itu sekalipun. Artinya apa? Kepada Allah lah kita harus mengharapkan hidayah, karena hidayah itu milik prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Muhammad seorang Nabi, diberikan kitab mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran, dan beliau dimasukkan dalam surga. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, umatnya saja dimasukkan dalam surga. Surga itu akan diharamkan kepada umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk dalam surga. Tetapi walaupun lebih beliau menjadi Nabi yang khatimun nabiyyin, Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib pembela, dinamakan dengan pembela, paman sang pembela, yang pernah berkata, saya siap dijadikan sebagai tanah untuk memperjuangkan sehelai bulu Muhammad. Islam itu mampu disuarakan oleh Nabi karena dibentengi oleh kekuasaannya Abu Talib. Tapi Nabi Muhammad tidak mampu memasukkan Abu Talib dalam Islam. Pamannya yang lain Abu Lahab, walaupun beliau seorang Nabi. Dari sini kita bisa petik bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita untuk mendapatkan hidayah kita minta kepada orang lain. Jadikan mereka sebagai wasilah, wasitah, dan perantara untuk kita dekat dengan Allah, yang selanjutnya akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu miliknya Allah Ta'ala. Hidayah itu hanya akan diberi oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita, amalan yang kita kerjakan sebagaimana yang dituarakan dalam hadis kitab Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi, di mana ada seorang yang melakukan kebaikan, kalau kita ukur amalannya dekat dengan surga satu hasta. Begitu juga ada orang yang melakukan kebiadaban, dekat dengan neraka hanya satu hasta. Tetapi belum bisa kita vonis mati mereka dalam kondisi mendapatkan hidayah Allah. Bagaimana alimnya Syekh Bal'am bin Baurak, tapi tidak mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, sehingga murtad. Bagaimana Abdullah bin Jahsy, Ubaidillah bin Jahsy, Rajul Unfuah,
mereka yang menjadi delegasi sunnah sehingga saat mati dalam kondisi murtad tidak mendapatkan hidayah Allah. Ada seorang muazin pada zaman Nabi yang melantunkan azan. Beliau tertarik dengan seorang perempuan namun beragamakan Nasrani sehingga harus masuk dalam agama Nasrani. Belum sempat menjamah istrinya, meninggal dunia dan mati dalam kondisi tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah Allah. Dari sini juga bisa menjadi pelajaran kepada kita bahwa hidayah itu harus kita cari dan harus kita kejar, kita tuju hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sama-sama para pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada, marilah kita kejar hidayahnya Allah Ta'ala. Setiap hari kita meminta kepada Allah, semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah, mendapatkan mati yang baik, meninggal yang baik, jangan su'ul khatimah dalam kondisi tidak mendapatkan hidayah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.